Maksud saya, kata Nabi, orang yang dia malu kepada Allah dengan sebenar-benarnya malu, ya dengan malu yang hakikat, ada beberapa kriteria. Apa tuh? Yang pertama, falyafat, maka hendaknya dia menjaga ar-ra'sa, akan kepalanya. Pertama, dia menjaga kepalanya. Wama dan apa-apa hawa berserta isinya. Ya maksudnya otak ya. Kepalanya dijaga, isi kepalanya dijaga. Maksudnya apa ya berarti? Jangan gampang suuzon sama orang. Ya. Jangan gampang berburuk sangka sama orang. Di kepala kita ini kan semua organ yang vital termasuk ada di dalamnya ya. Hidung, mata, mulut. Nah maksudnya bukan cuma itu doang, tapi isinya juga dijaga. Nah isinya kepala apa? Otak ya. Jadi dipakai buat mikir yang baik-baik, dipakai buat mencari sesuatu informasi juga yang berkaitan dengan diri kita, gimana caranya supaya bisa ibadah, bisa dekat sama Allah. Jadi otaknya nggak dipakai cuma buat senang-senang doang, mikirin game ya, mikirin nyari duit, gimana caranya supaya jadi kaya, bukan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumihi fi dharaini amin. Al haditsu, adapun hadis al-ishruna yang ke-20. Hadis yang ke-20, an Abdillah bin Mas'ud, diriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Anna Nabiya, sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala, bersabda beliau, Nabi pernah bersabda, istahyu, malulah kalian, minallahi, kepada Allah. Malu dong kalian kepada Allah, hakil hayai, dengan ya sebenar-benarnya malu, dengan malu yang hakikat ya, bukan malu yang zahir, bukan malu secara fisik, tapi malu secara hakikat. Qala, maka berkata beliau, sahabat Abdullah bin Mas'ud ya yang meriwayatkan hadis, fakulna, maka berkata kami. Kemudian sahabat menjawab, ya Nabi Allahi, wahai nabinya Allah, wahai Rasulullah, wahai Nabi Muhammad, inna, sesungguhnya kami itu nastahi, telah malu kami. Kami juga malu ya Rasul gitu. Kami juga punya rasa malu. Lah buktinya kita nggak telanjang gitu. Mana-mana pakai baju, pakai celana, makan misalnya gitu, makan minum segala macam dia pakai adab. Nah, buktinya kami seperti itu, berarti kan kami punya malu. Qala, maka berkata Nabi, maka Nabi menjawab, laisa dzalika, bukanlah demikian, bukan kayak begitu. Istihyaan, ya malu. Yang saya maksud bukan malu seperti itu. Ya kalau itu mah udah karuan, masa orang berangkat jalan-jalan telanjang, dia pakai baju, ya kan? Bukan kayak begitu. Walakin, akan tetapinya, man, adapun orang, istahyan, yang dia malu, minallahi, kepada Allah, haqqal hayai, dengan sebenar-benarnya malu.
Maksud saya, kata Nabi, orang yang dia malu kepada Allah dengan sebenar-benarnya malu, ya dengan malu yang hakikat, ada beberapa kriteria. Apa tuh? Yang pertama, falyafat, maka hendaknya dia menjaga ar-ra'sa, akan kepalanya. Pertama, dia menjaga kepalanya. Wama dan apa-apa hawa berserta isinya. Ya maksudnya otak ya. Kepalanya dijaga, isi kepalanya dijaga. Maksudnya apa ya berarti? Jangan gampang suuzon sama orang. Ya. Jangan gampang berburuk sangka sama orang. Jangan berpikiran negatif, jangan gampang berpikiran jelek. Jangan berpikiran yang enggak-enggak. Jadi bukan cuma palanya dong dijaga. Ya, kepala kita jaga berarti menghindari diri dari maksiat ya. Kan di pala kita ini kan semua organ yang vital termasuk ada di dalamnya ya. Hidung, mata, mulut. Nah, maksudnya bukan cuma itu doang, tapi isinya juga dijaga. Nah, isinya kepala apa ya? Otak ya. Jadi dipakai buat mikir yang baik-baik. Dipakai buat mencari sesuatu informasi juga yang berkaitan dengan diri kita, gimana caranya supaya bisa ibadah, bisa dekat sama Allah. Jadi otaknya nggak dipakai cuman buat senang-senang doang, mikirin game, gimana nih caranya nih, bukan itu doang. Ya, mikirin nyari duit, gimana caranya supaya jadi kaya, bukan. Tapi otak dipakai buat mikir yang baik-baik secara kedekatan kita pada Allah. Gimana caranya ya supaya saya bisa dekat sama Allah? Gimana caranya ya supaya saya ngerti agama gitu. Jadi haknya kepala kita diberikan bukan cuma secara zahir ya, makan, minum dan sebagainya, tapi juga diberikan haknya secara hakikat, yaitu dipakai buat mikir yang baik-baik. Terus yang kedua, menjaga wal batna, dan perut. Wama dan apa-apa wa'a yang mewadahinya atau yang ada di dalamnya sama ya. Kalau kepala wama hawa, kalau perut wama wa'a ya, artinya sama beserta isinya. Jadi perut itu jangan cuma diisi doang, kagak peduli halal haram, syubhat ya, tabrak aja semua. Enggak, perut juga harus dipikirin. Karena gimana pun juga tindak tanduk kita itu ya berkaitan erat dengan apa yang ada di dalam perut kita. Ya. Kalau orang malas ibadah, ya itu sebetulnya bukan cuman rasa malesnya dia karena kalah sama nafsunya ya. Bukan, tapi juga ada peran serta dari makanan minuman yang masuk di dalam diri dia. Jadi sebetulnya ya secara nggak langsung ketika kita males sholat, males sedekah, males baca Quran, itu ada pengaruh dari makanan minuman yang masuk di dalam diri kita. Mungkin makanan yang masuk itu banyakkan subhatnya, terlebih lagi haram, nauzubillah. Nah itu yang bikin males ibadah ya, males melakukan kebaikan-kebaikan. Terus yang ketiga, ya menjaga apa lagi? Wal yadhkur, dan hendaknya ingat al mauta, akan kematian. Wal bila, dan ya, bukan bala ya, bila. Bila itu busuknya jasad. Kalau bala kan bencana. Al mauta, akan kematian. Wal bila, dan busuknya jasad. Ingat kita bakal mati ya. Terus jasad kita akan membusuk ya. Segemuk-gemuknya orang lah, misalnya Jiko nih gemuk deh, sampai gede misalnya. Wow, sekarang berarti berapa Jiko? 40. Kok nggak ada sih? Orang nanya berapa berarti kok nggak ada? 40 berapa? 15. Berapa berarti kok? 70. 30. Nomor berapa? Tadi 40 bukan, itu 60. Iya.
60 ya. Ntar kan ini kan baru SMP, ntar SMA bisa 70. Kan? Ntar kuliah bisa 80, wah gede gitu kan. Atau siapalah ya di antara kita yang tergede, gemuk. Mentang-mentang gemuk terus itu kalau mati kagak busuk gitu, kagak, tetap busuk juga. Lama-lama hancur badannya dimakanin sama ulet-ulet ya. Jadi ketika kita ingat bahwa kita bakal mati, ketika kita ingat bahwa kita bakal membusuk nanti ya, maka seharusnya itu menjadi salah satu sebab kita malu kepada Allah. Makanya kalau ulama-ulama kan dia jasadnya dijaga ya. Kenapa dijaga? Yaitu karena otaknya dipakai yang benar, perutnya pun diisi sama yang benar-benar. Kalau kita pengen ngejaga diri kita sebagai bentuk rasa malu kita kepada Allah, nah jaga itu. Terus termasuk di dalamnya yang ketiga ini, mengingat kematian, mengingat busuknya badan kita. Orang itu sering lalai ibadah, sebenarnya simple. Dia nganggap dunia itu penting. Yang sekolah misalnya yang nganggap sekolahnya lebih penting daripada agamanya, sehingga dia tinggalin sholat. Pulang sekolah capek, nggak usah sholat zuhur, padahal belum sholat zuhur. Ya. Atau misalnya sholat asar, kagak sholat asar, capek ngantuk tidur. Males ngaji, banyak PR, gitu. Dikiranya semuanya itu bisa menjadikan bagian yang membahagiakan dia kelak. Jadi seringkali manusia tuh lupa bahwa kebesaran itu, ya, kebahagiaan itu, kesenangan itu, kesuksesan kita termasuk di dalamnya itu hak prerogatif Allah. Banyak orang gagal sekolah, tapi karena Allah kasih baik hidupnya ya, senang, akhirnya dia jadi orang yang sukses gitu. Tapi gak sedikit orang mau sekolahnya SMA, kuliah ya, tapi karena bagi Allah orang ini cocoknya dikasih miskin misalnya, ya dikasih miskin. Nah, sering tuh orang kecewa tuh seperti itu ya. Jadi hati-hati. Kalau orang Jawa bilang tuh ojo nemen-nemen ya. Kalian sekolah ya udah biasa aja. Apa tujuan sekolah? Tujuannya ya buat belajar, untuk ilmu ya, mempersiapkan masa depan yang bagus. Perkara entar masa depan kalian gak bagus, nauzubillah misalnya ya, barangkali gitu ada yang jadi tukang sampah misalnya. Nah itu udah takdir Allah. Orang tuh ntar kalian misalnya kecil-kecil ya, atau yang om-om gitu kan, tante-tante yang udah gede bisa gitu, itu baru berasa mereka ketika dia melihat kanan kirinya ya orang-orang lain. Jadi nggak sedikit orang itu kecewa, ngeluh ya. Kalau orang Jawa bilang ngersulo. Wah, saya nyekolahin anak sampai tinggi-tinggi kuliah, ternyata kelar kuliah cuman begini misalnya gitu. Itu banyak ya. Kenapa? Karena pikirannya, otaknya cuma dunia. Dianggapnya kebahagiaan itu, kesenangan itu cuma dunia. Padahal dunia itu apa sih? Kita cuma yang penting makan udah ya. Kalau kita udah makan, udah bisa hidup ya, udah bisa bersosialisasi gitu ya, ya udah itu dunia udah. Ngumpulin duit misalnya sampai ratusan juta, bahkan mungkin miliaran, ngumpulin harta benda ya, beli TV, beli kulkas, macam-macam segala macam ya. Nah itu mah cuman iseng doang aja, nggak kebeli pun kagak dituntut secara akhirat. Nggak ada malaikat tadi akhirat nanya, kamu beli apa selama di dunia? Beli TV nggak? Kagak. Yang ditanyain sama malaikat kepada kita itu, kamu sholat nggak? Gitu. Kamu ngaji nggak? Gitu. Kamu baca Quran nggak? Kamu sedekah nggak? Kamu zakat nggak? Kamu punya duit pergi haji nggak? Gitu. Itu yang bakal ditanyain sama malaikat kepada kita. Yang itu yang dipertanggungjawabkan oleh kita di hadapan Allah. Nah, manusia itu suka lupa tuh kayak gitu ya, makanya kadang ya ngenes aja ada orang bela-belain sekolahnya ya, sampai les ini les itu ya kan, bayar sekian ratusan ribu. Kasihan sebetulnya ya. Bukannya jelek ya, tetap bagus, tapi kasihan andai kata kelak nanti ternyata takdir tidak ya berada pada tangan dia gitu, seandainya gitu. Jadi sekolah pengennya unggulan ya kan, bayaran mahal, bimbel, bimba, macam-macam, les ini les itu ya kan. Ternyata takdir Allah kepada dia kurang bagus. Ternyata ditakdirkan misalnya jadi orang kismin ya.
Ya udah, akhirnya nanti dia bakal kecewa. Kalau cuman kecewa terhadap kehidupan mending. Takutnya itu yang bahaya itu kecewa secara tauhid, kecewa secara akidah. Karena nggak sedikit ya orang kismin tuh dalam hatinya tuh pasti ngomong, ya Allah kenapa sih saya ditakdirin kayak gini gitu. Susah hidupnya, makan susah, minum susah, punya duit susah ya. Pokoknya serba susah. Itu bahaya loh, secara tauhid itu bahaya. Kenapa bahaya? Berarti dia nggak redo sama apa yang ditakdirkan oleh Allah. Itu bahaya itu. Mungkin secara fisik ya, cuma ngomong itu doang, Pak Ustadz bisa gitu. Iya secara fisik, tapi secara hakikat, wah itu ngeri itu. Berarti dia nggak senang apa-apa yang ditakdirkan sama Allah. Lah kalau nggak senang sama apa-apa yang ditakdirkan Allah, berarti dia nggak redo sama pemberian Allah. Padahal kan suka-suka Allah, mau jadiin kita miskin kek, mau jadiin kita kaya kek. Orang Allah yang nyiptain kita, orang Allah yang memberikan semua fasilitas kepada kita. Kita bisa apaan? Kita keluar dari perut ibu kita ya telanjang, kagak pakai baju. Ya, walaupun orang kaya nggak ada, lahir anaknya ya kan udah pakai jas, ya, nggak ada. Tetap aja, ntar mati pun sama. Kalau orang mati apa yang dibawa? Cuman kain kapan. Walaupun dia punya rumah gedong, rumahnya miliaran, perhiasannya berkilo-kilo misalnya gitu, emasnya gitu ya kan, peraknya, kalung, nggak bakal dibawa mati sama dia. Itu menunjukkan bahwa itulah takdir Allah. Makanya kata Nabi, orang yang miskin itu dekat sama kekufuran. Kenapa orang miskin dekat sama kekufuran? Karena seringkali orang miskin itu nggak suka sama apa yang ditakdirkan sama Allah. Ya Allah, salah saya apa sih hidup sampai begini? Nah itu nggak boleh. Jadi suka-suka Allah, Allah mau bikin kita seperti apa? Mau Allah bikin kita disenengin orang kayak, mau Allah bikin kita dimusuhin sama orang kayak, mau Allah bikin kita kaya kayak, mau Allah bikin kita miskin, itu suka-suka Allah, terserah Allah. Allah yang punya skenario-nya, ya Allah punya jalan ceritanya. Kita mah cuma jalanin doang udah. Dan gak penting itu semua, gak penting. Ya kaya miskinnya kita, disukain tidak disukainya kita, itu gak penting semua. Yang penting itu hubungan kita sama Allah. Gimana caranya kita tetap dekat sama Allah. Itu ya. Waman dan adapun siapa orang aroda yang menghendaki atau menginginkan al-akhirata akan akhirat. Siapa orang kok dia pengen dapat akhirat, taroka zinata hayatid dunia, taroka maka meninggalkan dia, maka hendaknya dia tinggalkan zinatal hayatid dunia, ya perhiasan kehidupan dunia. Tinggalin perhiasan kehidupan dunia. Artinya perhiasan berarti kan sesuatu yang berlebih ya. Kalau kebutuhan dunia ya kita wajib ngejar, karena gimana pun juga kebutuhan dunia itu yang membuat bekal kita dalam ibadah ya. Wajib ngejar ya. Nanti karena yang kecil-kecil misalnya udah lulus sekolah ya, kerja, usaha segala macam, dagang, wajib ngejar. Karena kita bisa makan itu kan gara-gara kita punya duit. Nah punya duit itu kita hasilkan lewat profesi kita, entah itu kerja, dagang, usaha, ya macam-macam. Tapi yang nggak dibolehin itu adalah itu memperbanyak zinatal hayati dunia. Jadi memperbanyak perhiasan dari kehidupan dunia. Yang nggak penting-penting kita pakai gitu. Yang nggak penting-penting kita anggap penting. Ya, punya kulkas satu nih udah cukup, beli lagi satu kulkas. Padahal nggak penting. Punya TV satu ya kan cukup, kurang, beli TV yang lebih gede lagi. Nah, jadi nggak penting sebetulnya itu. Jadi bukan berarti meninggalkan dunia ini semuanya ya, bukan. Karena gimana pun juga kita makan itu duniawi ya, tapi makan supaya dipakai ibadah itu jadi akhirat, jadi sesuatu yang pahala, yang tidak bisa diridhoin sama Allah. Yang nggak boleh itu berlebihan. Wa asarul akhirata, dan memilih akhirat. Nah, jadi bukan cuma meninggalkan perhiasan duniawi, tapi juga memilih kehidupan akhirat. Alal ula, dari kehidupan yang pertama.
Maksudnya dari kehidupan dunia, lebih memilih kehidupan akhirat. Ya utamain deh, ya. Susah yang kecil-kecil ya, Jiko, Adit, yang SMP lah. Harka, Faiz, Rizky, usahain ntar kalau SMP, SMA tetap ngaji. Makanya Pak Ustadz sendiri ngadain tuh kegiatan ngaji malam minggu ya. Jadi setidaknya misalnya Jiko gitu, Adit, SMA segala macam, Harka, Faiz, kalau emang udah nggak ikut ngaji siang, nggak ikut ngaji sore, usahain seminggu sekali deh, ya luangin waktu tuh malam minggu, ya ngaji, datang ke rumah, nggak apa-apa seminggu sekali daripada tidak sama sekali. Karena sekarang tuh ngeri, beda sama zaman Pak Ustadz nih ya, sama om-om kalian lah, tante-tante kalian. Anak zaman dulu itu, anak tahun 90-an ya, anak tahun 80 misalnya ke bawah lah, umumnya tahun 90 lah, tahun 2000-an. Itu SMP itu masih pada ngaji, SMA tuh masih pada ngaji karena waktu sekolahnya dikit ya. Kita tuh jam 12 maksimal jam 2 lah udah pada pulang. Anak sekarang tuh enggak ya, kayak Jiko belum jam berapa? Jam 3 ya? Jam 4? Setengah 6? Iya zaman sekarang tuh apa namanya, kecuali swasta. Kalau swasta masih ada, kayak Adit tuh pulangnya cepet ya. Kalau yang negeri-negeri itu 97 kan sampai jam 2, setengah 3. Belum ntar kerja kelompok, wah jadi capean. Belum ntar kayak Arka main bola dulu, ya kan, mau Patis ya kan. Jadi kasihan, ya. Kadang-kadang belum sampai SMA, boro-boro SMA, SMP, baru lulus SD udah berhenti. Kan kalian ngeliat di pengajian lah ya, teman-teman kalian tuh yang udah lulus SD, misalnya angkatannya apa namanya, Jiko aja ya kan, masuk SMP kan, Jiko Patir misalnya. Coba tinggal berapa orang angkatannya Adit tuh, ya kan, yang Adit kelas 3 ya? Kelas 2 ya kan, tinggal berapa orang coba tuh angkatannya Kamanda tuh yang SMA misalnya gitu kan, Bea tuh, coba tinggal berapa orang. Padahal dulu kan banyak kan, teman-teman kalian kan banyak ya itu ya. Padahal ngajinya belum kelar, dan ke ngaji itu gak ada kelarnya. Semakin kita ngaji, semakin merasa bakal diri kita tuh bodoh ya. Dan itu tadi, makanya nggak sempet ya, kalah sama dunianya itu. Dan ironisnya lagi, tragisnya lagi, kadang orang tuanya kagak peduliin gitu. Kalau Pak Ustadz tuh punya dua pilihan ya. Kalau orang tuanya nggak peduliin tapi anaknya masih semangat, tuh kalau Pak Ustadz tuh masih tolerir ya, jadi masih merhatiin. Atau sebaliknya ya, anaknya nggak semangat tapi orang tuanya peduli. Pak Ustadz gimana anak saya? Kan orang tua kalian suka nanya tuh kayak gitu, Pak Ustadz gimana anak saya, misalnya perkembangan segala macam. Nah itu berarti bagus ya. Tapi kalau orang tuanya udah nggak peduli, anaknya juga gak semangat, Pak Ustadz udah lepas tangan, udah bodo amat. Terus apa yang diharapin soalnya? Jadi memang kalau nuntut ilmu itu ada dua faktor, bisa dari orang tua kita, bisa dari kitanya sendiri. Orang tua kita nggak peduli nih sama pendidikan agama kita, tapi kitanya semangat, insya Allah maju. Insya Allah bisa kita dapetin pelajaran-pelajaran agama. Atau sebaliknya, kitanya nggak semangat, tapi orang tua kitanya yang peduli. Ya disuruh ngaji, mulai kan, Arka main bola, mau ngaji sama ya kan, sama mama disuruh kita berangkat, ya kan. Dari gitu, Rizky berhenti Ki, main sepedanya ngaji dulu. Ya mama, ya mah. Berarti kan peduli itu orang tua. Insya Allah kita dapat. Tapi kalau orang tuanya udah kagak peduli, anak di mana kan kagak tahu, maghrib baru pulang, muka udah cemong, main mulu ya kan. Berangkat pagi-pagi sekolah kagak ketemu, kadang-kadang banyak kalau orang tua kayak gitu ya. Udah gak peduli lah anaknya juga males, kagak mau ngaji, kagak mau belajar, PR numpuk, kerjain. Wah itu udah susah tuh ya. Jadi kalau Bapak sendiri nggak mau nyuruh, biarin aja, mau bapak ibunya kagak ngurusin, anaknya juga nggak semangat. Makanya kalau kalian ditanyain tuh kayak Arka misalnya nggak masuk, Pak Is nggak masuk, Putri Hani kan juga Pak Ustadz tanyain tuh, kenapa kemarin misalnya sakit. Nah itu berarti Pak Ustadz masih perhatian. Justru kalian harus senang, oh berarti Pak Ustadz masih merhatiin saya, masih ngarepin saya. Justru kalau Pak Ustadz kagak nanya, itu berarti Pak Ustadz gak peduli. Ya jangan dibalik otaknya, ya. Kan orang kadang kebalik otaknya, nggak masuk ngaji kan, masuk nih tiba-tiba, ya 2 minggu kagak masuk, ya kan, tahu-tahu masuk, kok Pak Ustadz diem aja, asik Pak Ustadz diem aja, malah senang. Berarti Pak Ustadz kagak peduli sama dia, ya. Itu hati-hati tuh. Kalau Pak Ustadz masih nanyain, mana aja kau mau masuk, lama amat 2 minggu, ya. Pulang kampung Pak Ustadz, oh iya bisa gitu kan.
Pak Is kenapa Is nggak masuk 2 minggu? Wah, Pak Is lagi nyebar duit Pak Ustadz. Nah itu nggak apa-apa. Berarti Pak Ustadz masih nanyain ya. Nah, ya jadi usahain ya. Pesen Pak Ustadz, usahain nanti kelak kalau misalnya kalian SMP, SMA, seandainya ya sekolah kalian menyita waktu, ya tetap usahain lah seminggu sekali nongol lah, ngaji lah. Misalnya kayak Jumat kan rata-rata pulangnya cepet ya. Ya udah tetap ngaji. Jadi jangan maksain cuma duniawinya doang, sayang. Karena nanti kalau kalian udah kerja, udah berumah tangga, punya anak, punya istri, itu jauh lebih sulit lagi. Bener deh. Kalau udah kalian punya anak, punya istri, apalagi yang laki-laki, ya kan, udah ngurusin kerjaan, yang perempuan ngurusin anak, itu makin sulit lagi untuk menyisihkan waktu buat nyari ilmu. Padahal ilmu itu penting. Ya. Orang bisa tahu sholatnya salah dari mana orang kalau gak ngaji? Ya dengan ngaji dia tahu salah benernya. Oh sholat saya salah. Itu baru sholat, belum yang lain-lain. Tindak tanduk kita. Ya, orang bisa tahu halal haram itu ya dari ngaji. Oh kalau begini nggak boleh, oh kalau begini boleh. Itu yang kemudian mengarahkan dia kepada ridhonya Allah. Kalau dia tahu sebab ngajinya dia, maka dia nggak akan salah ngambil keputusan. Ya, jadi hati-hati. Titik. Faman dan siapa orang fa'ala yang dia melakukan dzalika akan hal tersebut. Siapa orang yang melakukan hal tersebut tadi ya, menjaga kepala beserta isinya, menjaga perut beserta isinya, mengingat kematian, dan dia mengutamakan kepentingan akhirat daripada duniawi. Kok dia melakukan kayak begitu? Faqadistahya, maka dia telah malu. Maka orang itulah yang disebut berarti dia punya malu. Minallahi ta'ala, kepada Allah ta'ala, haqqal hayai, dengan sebenar-benarnya malu. Summa qala, kemudian bersabda lagi Nabi, al haya'u, adapun malu itu minal imani, sebagian dari iman. Malu itu sebagian dari iman. Jadi malu berbuat maksiat, malu mau ngebohongin orang, malu ya, mau nyakitin orang, malu sama Allah. Nggak ngaji nih kalian misalnya gitu di rumah, habis pulang sekolah gelor-gelor main HP dulu, main app dulu ya kan. Wah ngaji ada enggak ya? Nggak usah deh. Nah langsung timbul rasa malu, malu kata Pak Ustadz kan diusahain suruh ngaji berangkat. Itu namanya malu sama Allah, mementingkan kehidupan akhirat. Titik.